warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Oke. Kita cek dulu. Oke, jadi terakhir kita bahas minggu lalu ya. Kita bahas tentang keanekaragaman hayati. Masih ingat mengenai 3 jenis keanekaragaman hayati yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, silakan buka buku masing-masing. Kalau di catatannya silakan buka. Ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Apa saja? Dan keanekaragaman ekosistem. Kalau keanekaragaman gen, apa yang maksud dengan keanekaragaman gen? Satu orang supaya bisa sebutkan atau jelaskan atau beri contohnya saja. Contoh keanekaragaman gen apa? Buah durian gimana dulu? Untuk buah durian ada yang berkulit tebal, ada yang berkulit tipis, ada yang bijinya besar, ada yang bijinya kecil, tapi dia masih tetap satu spesies, cuma berbeda atau variasi dalam spesiesnya itu saja. Kalau misalnya itu ya boleh ya betul. Bagaimana dengan hewan? Apa misalnya contoh keanekaragaman gen pada hewan? Ya, Rahma? Warna bulu apa? Bulu kucing. Kucing itu bulu atau rambut? Rambut ya. Kita sudah sepakati kalau kucing itu mamalia. Berarti penutup tubuhnya adalah rambut. Ya, warna rambut pada kucing ada warna apa saja? Warna oranye, ada warna hitam, ada warna coklat, warna abu-abu. Nah, ulang 3. Tapi dia masih satu spesies. Berarti organisme dikatakan satu spesies kalau bagaimana? Syaratnya kemarin? Spesies sama ada variasinya. Maksudnya kalau kita katakan kucing itu dia satu spesies walaupun berbeda warna rambutnya. Ketika apa? Kalau dia dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil yang bisa menghasilkan keturunan kembali. Yaitu kemarin ya. Jadi 3 jenis keanekaragaman hayati. Yang tadi keanekaragaman gen, spesies, ekosistem. Kemudian kalau kita lihat keanekaragaman spesies apa? Keanekaragaman yang terjadi antara spesies yang berbeda tapi masih ada hubungan kekerabatan, masih ada kesamaan, ada kemiripan di antara spesiesnya tadi. Ya, ini kenapa kurang bersemangat rasanya ya? Bagaimana perasaannya hari ini? Sudah sarapan tadi? Yang sudah sarapan berapa orang? Sedikit. Lebihnya belum. Ya, nanti jam istirahat baru mulai sarapannya, sekarang belum. Jadi seperti ini. Supaya kamu lebih fokus, kita coba untuk sedikit ice breaking ya. Pernah coba ice breaking? Belum, pasti pernah ya. Sekarang peraturannya kamu sebutkan warna yang terlihat, bukan dari tulisannya ya. Sebutkan warna yang terlihat, bukan tulisannya. Nah, tapi dalam waktu cepat ya. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Kita ulang kembali. Ini hijau. Warnanya hijau. Kuning ya. Oke, coba kita ulang lagi. Mau ya, pink.
atas hitam. Ini yang tulisannya coklat, putih. Yang di tengah, hijau campur biru itu tidak ada ya. Hijau campur biru itu warnanya. Ini hitam apa coklat? Tulisannya hitam ya, warnanya coklat. Oke, sudah bisa fokus? Kita bikin lagi atau bagaimana? Ulang lagi. Jangan yang ini ya. Nah, coba kita minta waktu makan. Ada berapa titik ke depan? Supaya bisa membuat angka 70 dari 9 titik ini hanya dengan 5 garis. Ada yang bisa coba? 5 garis tidak boleh terputus. Ada yang bisa? Ya, coba si Abdal. Oh, yang betul bagus. Bisa dia. Oke, jadi untuk satuan kita habis kita lanjutkan ya. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali. Oke, kita lanjutkan. Terus, berarti sekarang kita lanjut lagi tadi. Jadi kita kemarin sudah membahas dengan keanekaragaman hayati. Ada 3 jenis, 3 macam. Sekarang kita lanjut lagi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dan manfaatnya. Ya, jadi setelah kamu membahas ini, setelah mempelajari ini, diharapkan nanti kamu sudah paham bagaimana apa saja keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, baik itu flora ataupun faunanya. Kemudian kamu bisa mengidentifikasi manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Apa manfaat, apa fungsi dan kegunaannya bagi manusia. Oke ya. Jadi begini, kita lihat dulu mengenai ada beberapa video yang perlu Ibu tayangkan sedikit. Oke, kita coba lihat dulu videonya kali ya. Boleh nanti dilanjutkan membacanya ketika kamu berkelompok. Setelah ini kita akan kerja kelompok. Halo semuanya, kembali lagi bersama calon belajar online ya. Kali ini kita akan membahas tipe fauna yang ada di Indonesia loh sobat. Perlu diketahui fauna di Indonesia dipengaruhi oleh garis flowers dan garis fiber, sehingga jenis fauna terbagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita akan membahas apa saja fauna asiatis yang ada di Sumatera. Di Sumatera terdapat harimau Sumatera yang merupakan spesies harimau terkecil di dunia. Lalu ada juga reptilia kura-kura, kancil, gajah Sumatera. Selain itu ada juga beberapa jenis burung yaitu burung Beonias dan tawon Sumatera. Ada pula beberapa jenis primata seperti siamang, teragibon, orangutan, dan kukang. Selanjutnya kita ke fauna asiatis di Pulau Jawa. Di sini ada beberapa jenis burung seperti burung merah Jawa, merak hijau, elang Jawa, dan cekakak Jawa. Selain itu ada pula kuntul Jawa dan batik Jawa. Selain itu ada pula mamalia seperti macan kumbang, banteng, dan macan tutul. Lalu ada pula kancil pelandu, terenggiling, dan kancil. Nah, ada pula badak bercua satu yang sudah hampir punah di Indonesia, owa Jawa, dan reptil buaya. Selanjutnya kita beralih ke fauna Australis. Berikut merupakan ciri-ciri fauna Australis, yaitu fauna Australis berupa hewan menyusui berukuran kecil, banyak terdapat hewan menyusui berkantung, tidak banyak spesies ikan air tawar yang kera,
Kelompoknya seperti ini saja ya. 6 orang satu kelompok. Jadi yang data 1, 2, 3 itu kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok dunia 1 kelompok 4 ya. 4 kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 5 dan kelompok 6 di sini. Nanti lebih kita belakang deh. Ya, oke, silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, 3, 4, 5 orang. Nanti karena digabungkan usia dan nah, perhatikan sebentar.
manfaatnya. Ya, yang ini mengenai manfaat flora dan fauna. Nah, ini bagi yang bagian belakang ini balik. Coba diperhatikan sebentar. Ada lagi di soal KPD berikutnya untuk menentukan hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna dengan manfaatnya. Jadi di sini Ibu bagikan lagi nanti kepada masing-masing kelompok ada beberapa buah gambar, tapi di sini gabungan hewan dengan tumbuhan. Nah, kamu kelompokkan apa manfaatnya. Jadi kamu tulis manfaatnya menurut kamu apa, sesuaikan dengan sumber yang ada di buku. Contoh, misalnya gambar yang pertama di sini. Saya buka yang kalah di sini gambarnya. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama di sebelah kiri, sebelah kiri kamu yang sebelah kanan pohon cemara. Ya, kamu tentukan apa kira-kira manfaat dari masing-masing ini. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Dan kalau saja perhatikan di sini. Di halaman 23 sampai 26 itu ada berbagai macam peranan
Apakah dari kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompok 3? Mungkin menurut kelompok lain ini hewannya ini berbeda. Ya, silakan nanti kalau ada yang bertanya langsung ke Aidia sebagai moderator ya. Silakan untuk teman-teman yang bertanya, silakan mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Firmanda dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat bahwa beruang madu itu berasal dari Kalimantan dan hewan dari Kalimantan itu termasuk pada fauna Asiatik. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 karena memberikan pendapat. Kami dari kelompok 3 menerima pendapat dari kelompok 1. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator jika ada salah kata saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran fauna di Indonesia dan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fauna di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka dan sebelum saya dan di samping saya Hilda Firmanda dan di samping saya kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang akan dijalankan oleh Hilda. Kepada Hilda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia yang akan dibacakan oleh Rahma. Terima kasih kepada Hilda. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang 3 tipe fauna di Indonesia yang akan dibacakan oleh Rahma. Rahma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tipe fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama fauna asiatis, terdiri dari harimau Sumatera, orangutan, burung jalak Bali, sekatan, gajah Sumatera, banteng, merah biru, gajah tulang hantu, bekang, dan burung madu. Oke, karena dari kelompok 2 kami persilakan untuk pendapat kami. Burung jalak Bali itu berada di fauna peralihan karena banyak ditemukan di Bali. Saya Hilda Firmanda dari kelompok 1 ingin menjangkau pendapat dari bahwa burung merah itu masuk ke dalam fauna peralihan. Sebenarnya burung jalak di Bali itu termasuk fauna asiatis karena Bali masih termasuk dalam fauna asiatis karena masih dekat dengan Jawa. Atas tanggapan dari baiklah, kalau tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Dan kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara tumbuh-tumbuhan ataupun hewan atau flora dan fauna Indonesia dibagikan tadi di kelompok masing-masing untuk manfaatnya. Kita coba identifikasi bersama ya sebelum kita buat kesimpulannya. Coba digunting semuanya. Gambar apa di sini? Yang pertama, apa? Buah apa?
yang bawahnya lagi. Ini apa? Awan. Itu apa gunanya atau manfaatnya? Hiasan di rumah. Apa lagi? Pembuatan parfum. Ya, berarti sebagai bahan kosmetik. Ya, betul. Bahan kosmetik. Ya, jadi banyak manfaat dari flora dan fauna yang ada di Indonesia, mulai dari bahan pangan, apakah itu bahan pangan utama, ataukah mungkin sebagai bumbu masakan, atau mungkin bahan fungsinya sebagai obat-obatan dan juga sebagai bahan kosmetik. Kemudian ada lagi tadi itu bahan bangunan atau perawatan. Kita kan tadi sudah membahas tentang flora dan fauna. Masing-masing kelompok ini boleh kamu memilih tugas rumahnya untuk dikerjakan untuk minggu depan. Nah, tugasnya seperti ini. Kamu boleh membuat model atau seperti semacam apa ya? Kayak diorama atau diorama? Miniatur, seperti miniatur. Bikinlah miniatur dari flora dan fauna dengan tipe persebarannya. Misalnya di daerah Sumatera ada hutan hujan tropis misalnya. Di sana ada hewan apa saja, apa faunanya, bikin situ. Boleh dalam bentuk miniatur 3 dimensi, boleh dalam bentuk gambar atau poster, boleh juga dalam bentuk video atau animasi bagi kamu yang bisa membuat animasi. Ya, itu dalam kerjanya berkelompok. Silakan kamu kerjakan. Kalau bisa di rumah, minggu depan kita tentukan saja. Tapi kalau misalnya apa, boleh juga kamu kerjakan di sekolah, misalnya setelah itu baru kita sampaikan. Ya, kelompoknya tetap. Ya, kemudian sekarang kelompoknya tetap dulu sampai selesai materi keanekaragaman TNI Indonesia. Silakan keluarkan, siapkan kertas atau lembar masing-masingnya. Kita akan kuis yang tadi mengenai penyebaran fauna di Indonesia dan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia. Pertanyaan pertama, dengarkan soalnya baik-baik ya. Soal pertama, berdasarkan 3 tipe fauna Indonesia, tentukan termasuk tipe fauna apa hewan berikut ini dan berikan alasannya. A. Gajah. B. Burung merak biru. Dan yang C. Anoa. Nah, silakan dijawab. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan pembelajaran kita kali ini tentang pengelompokan persebaran flora dan fauna Indonesia serta manfaatnya? Apakah ada yang ragu? Ya, silakan. Pembuatan miniaturnya. Oh, bahannya misalnya kamu sediakan pakai kertas karton misalnya. Kemudian mau yang hewan itu kamu gunakan yang 3 dimensi kayak mainan anak-anak itu kan ada tuh, ada model harimau, ada jerapah segala macam. Apakah itu perlu? Boleh? Atau kamu buat pakai karton saja, kemudian kamu tempel gambarnya, bagaimana kreasinya masing-masing? Silakan, mau berkreasi, mungkin kelompok 8, kelompok 6 mau pakai yang miniatur misalnya, kelompok 1 misalnya mau pakai animasi misalnya, atau poster misalnya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana kondisi perasaan kamu setelah belajar hari ini? Ada yang haus.